nama saya Sela Margareta dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 22 351 551 6135. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Reformasi Administrasi dengan judul Birokrasi. Definisinya secara bahasa istilah, birokrasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu bureau, yang berarti kantor atau meja tulis, dan dari bahasa Yunani, kretein, yang berarti mengatur. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, pengertian birokrasi dapat dikatakan sebagai civil service, kemudian disebut juga dengan public service, public administration, atau public sector. Oleh karena kerja birokrasi ada pada suatu kantor organisasi formal, maka birokrasi dapat diartikan sebagai tipe organisasi yang mengerjakan kegiatan yang dilakukan banyak orang dan saling berkoordinasi. Kemudian, ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Weber, Suradita 2027. Birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Dengan demikian, birokrasi yang dimaksud adalah pengorganisasian secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Yang kedua, menurut J.B. Kristiadi tahun 1994-93. Birokrasi sebagai organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup besar jumlahnya dan di dalamnya terdapat tugas dan tanggung jawab yang melekat serta struktur organisasi yang jelas. Birokrasi yang dimaksud untuk penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Dalam literatur ilmu administrasi, sekurang-kurangnya terdapat 7 pengertian yang terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu yang pertama organisasi rasional atau rational organization, yang kedua ketidakefisienan organisasi atau organizational inefficiency, yang ketiga pemerintah oleh para pejabat atau rule by official, yang keempat ada administrasi negara atau public administration, yang kelima ada administrasi oleh para pejabat atau administration by official. Yang keenam ada bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti adanya hierarki serta peraturan-peraturan yang ketat. Dan yang terakhir ada suatu ciri masyarakat modern yang mutlak atau an essential quality of modern society. Ciri birokrasi menurut Weber Mustafa 2014-17 bahwa ciri pokok birokrasi adalah yang pertama jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarki, jabatan yang disandang sesuai kompetensinya, aparatur pemerintah yang diterima dan ditempatkan dalam bertugas sesuai dengan latar belakang ijazah dan melewati tahap ujian, aparatur sipil negara menerima penghasilan tetap disesuaikan pangkat serta kedudukannya, pekerjaan sebagai pegawai pemerintah memiliki batas waktu bekerja atau dibatasi masa pensiun, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri, dan yang terakhir para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Sebuah tata kelola pemerintah yang memiliki ciri adanya hierarki atau hierarchy of control, hierarki kewenangan atau kekuasaan, piramida kekuasaan, adanya aturan tertulis yang jadi rujukan, adanya spesialisasi fungsi, ada departemen, personalia atau kepegawaian, dan lain-lain. Kelebihan birokrasi. Yang pertama, adanya kejelasan hierarki, kontrol atau wewenang, sehingga apabila ada kesalahan akan tahu bagaimana memperbaikinya. Yang kedua, jenjang karir. Yang ketiga, merit system. Yang keempat, adanya pemahaman written document, itu penting. Kelemahan birokrasi ada 2, yaitu train capacity dan displacement of goals. Birokrasi sebagai model atau tipe organisasi. Birokrasi merupakan salah satu model atau tipe organisasi yang digunakan oleh organisasi-organisasi besar dengan tata kerja yang rumit. Dalam karyanya, The Theory of Economic and Social Organization, Weber mengemukakan
Konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu struktur hierarkis dengan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi. Yang kedua, posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas atau jelas. Yang ketiga, aturan, regulasi, dan standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para anggotanya. Personil yang secara teknis memenuhi syarat dan dipekerjakan atas dasar karir dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan kinerja. Yang kedua, sebagai sebuah sistem, menunjukkan proses dan mekanisme yang rumit dan luas dengan dampak ikutan yang berpengaruh luas. Birokrasi merupakan alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di mana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Yang ketiga, sebagai sebuah budaya atau tata nilai, tata hubungan di antara jabatan-jabatan, antar aparatur, antar unit, antar instansi, serta kementerian pemerintah. Dalam tata hubungan ini, penyampaian gagasan, rencana, perintah, nilai-nilai, perasaan, dan tujuan dapat diterima dengan baik oleh pihak lain sebagai penerima, dengan cara penyampaian yang harus mudah dan tepat serta sesuai peraturan yang berlaku. Birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi kesadaran hukum yang tinggi. Dalam melaksanakan birokrasi negara, setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan dua asas, yaitu asas legalitas, di mana tidak ada satupun perbuatan atau keputusan dari pejabat atau para birokrat yang bersangkutan boleh dilakukan tanpa berdasar suatu ketentuan undang-undang. Untuk itu, para pejabat atau para birokrat harus memperhatikan 8 unsur legalitas, yaitu peraturan tertulis, penyebaran atau penggunaan peraturan, tidak berlaku surut, peraturan bisa dimengerti, tidak bertentangan satu sama lain, tidak menuntut di luar kemampuan orang, tidak sering berubah-ubah, dan sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya. Yang kedua ada asas Freys Ermesen atau diskresi. Pejabat atau para birokrat tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturan. Oleh karena itu, diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas legalitas. Hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan birokrasi sebagai aparatur pemerintah. Kewajiban setiap aparatur pemerintah atau birokrat yang pertama, patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Wajib membuat keputusan atau kebijakan tentang suatu hal, meskipun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan susunan pembagian tugas. Yang keempat, melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Yang terakhir, melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih.